في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Nur Safitri. Di sini saya akan membahas tentang 4 khulafa ur-rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi, yang lebih diketahui dengan sebutan Abdul Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan sehabis tahun gajah. Berarti beliau itu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Ketika kecilnya, beliau terkenal sebagai anak yang baik serta tabah, jujur, dan lemah lembut. Abu Bakar ketika mudanya itu merupakan seseorang saudagar kaya yang mengorbankan seluruh harta bendanya itu untuk umat Islam. Dan beliau juga orang pertama yang masuk Islam dari golongan lelaki dewasa. Ketika menjadi seorang muslim, ia memusatkan dirinya dalam aktivitas dakwah Islamiyah bersama Rasulullah. Banyak sekali orang Arab yang masuk Islam karena Abu Bakar, diantaranya yaitu Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abil Waqqas, serta Talhah bin Ubaidillah. Dan beliau juga digelari dengan gelar As-Siddiq karena dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu diangkatnya Abu Bakar. Proses pengangkatan Abu Bakar itu berlangsung secara dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah itu berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum muhajirin dan ansar berkumpul di Saqifah, Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Umar sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubab bin Munzir, yaitu kaum Ansor. Setelah didapat kesepakatan, dalam proses pengangkatan Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Yang selanjutnya yaitu dasar politik pada masa Abu Bakar. Yang pertama itu dapat menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang kedua, kemunculan kemunafikan serta murtad. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasul. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasul sekaligus penasihat umatnya. Ia dijuluki khalifah yang pemberani. Bahkan saking pemberaninya, Umar dijuluki sebagai singa padang pasir. Pengangkatan Umar sangat lancar tanpa adanya pertentangan, karena Abu Bakar sendiri yang mengajukan Umar untuk menjadi pengganti beliau, dan beliau memimpin selama 10 tahun. Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu pembagian wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian provinsi yang masing-masing provinsinya itu dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Yang kedua, pembentukan dewan-dewan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan tahun Hijriah. Yang keempat, pembentukan urusan kehakiman dan pembangunan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke beberapa daerah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abdul Al-Ash bin Umayyah bin Abdul Asham bin Abdul Al-Manaf bin Usul. Beliau lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah SAW.
Tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tamat raja. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar. Perlu dicatat bahwa Utsman selalu ikut dalam berbagai perang, kecuali perang Badar karena dia sibuk menemani dan merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit sampai wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Selanjutnya, kepemimpinan Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat yang berlanjut pada kerusuhan. Yang pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme. Yang kedua, membubarkan Dewan Pengelolaan Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khulafaah Umar. Yang ketiga, tanah-tanah rampasan pada atau yang ditinggalkan pemiliknya pada waktu pendudukan wilayah di masa Khalifah Umar dijadikan milik negara. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Kemajuan yang diraih oleh Utsman yang pertama itu pembukuan Al-Quran, yang kedua menyantun qiraat Quraisy, yang ketiga ekspansi wilayah Islam, yang keempat perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, dia dididik dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali. Dan beliau juga terkenal sebagai orang yang cerdas. Saking cerdasnya, beliau dijuluki sebagai Babul Ilmi atau Babul Ilmi. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman wafat, masyarakat itu beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya itu, beliau menghadapi beberapa pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya itu yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan, Khalifah Ali memecat beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteladanan mereka. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Prestasi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, memajukan dalam bidang bahasa. Yang kedua, membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Yang keempat, membangun kota Kufah.